zakat, keempat puasa, dan kelima haji. Nah, itulah rukun Islam. Syahadat itu apa arti syahadat? Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu kan kalimat syahadah itu. Syahadat itu artinya penyaksian atau kesaksian. Apa yang dia saksikan? Yang dia saksikan adalah tentang keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulullah yang membawa risalah. Jadi syahadat itu pengakuan yang kalau kita melihat literal makna syahadat itu adalah kesaksian. Artinya kita seakan-akan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sudah belajar tentang iman secara ubudiyah, uluhiyah, rububiyah, dan uluhiyah. Jadi kesaksian tentang keimanan kita kepada Allah itu tidak sekedar diucapkan di lidah, tetapi harus ada bukti nyata bahwa kita beriman dan menyaksikan diri kita itu beriman itu seperti apa. Iman itu tidak cukup di lidah, harus dilanjutkan dengan perbuatan, dan sebelumnya juga dibenarkan, diyakini di dalam hati. Jadi kesaksian bahwa adanya Allah yang mengatur, satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang mempunyai nama dan sifat mulia, itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sebenarnya. Nah, itu syahadat. Yang kedua adalah sholat. Sholat itu ibadah wajib yang diberikan kepada kita umat Islam sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Ada sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur, asar masing-masing 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Itulah sholat yang wajib kita lakukan setiap hari dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Sholat ini tidak boleh diabai dan ditinggalkan apalagi sampai sampai ada rukhsah, keringanan. Kalau tidak mampu berdiri, silahkan duduk. Kalau tidak mampu duduk, silahkan berbaring. Berbaringnya terserah sebagaimana yang dia mampu melakukannya. Artinya, sholat itu tidak ada tawar-menawar, tanpa kecuali harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman dan muslim. Bahkan di dalam hadis Nabi, sholat ini disebut sebagai pembeda antara orang Islam dan non-muslim. Jadi kalau kita menyebut diri kita sebagai muslim, sholat itu adalah pekerjaan utama yang harus kita laksanakan tanpa kecuali. Nah, kemudian ada hal-hal tertentu tidak ada privilege untuk meninggalkan, tetapi ada kemungkinan di kasar, di jamak,
Itu saja kemungkinannya. Sementara hukum asalnya adalah berarti wajib dilaksanakan oleh siapapun sebagai umat Islam. Yang ketiga adalah zakat. Yang ketiga adalah zakat. Zakat itu kalau kita lihat dari sisi makna harfiah dari kata zakat itu adalah penyucian harta. Zakat itu kan pembersih artinya. Jadi zakat itu pembersih. Kalau kita kebetulan diberi kelebihan oleh Allah sampai nisab dan haul waktunya, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan hitung-hitungannya. Dan itu sebenarnya beruntung bagi kita yang mengeluarkan zakat itu, kemudian harta yang tertinggal menjadi suci, menjadi bersih, karena zakat itu berfungsi untuk menyucikan harta yang dimilikinya. Dengan catatan dia mengeluarkan sesuai dengan prosentase yang sudah ditetapkan oleh agama. Kemudian yang keempat adalah, jadi pilar yang keempat dalam bangunan Islam itu adalah puasa. Inti dari puasa itu adalah mengendalikan diri. Jadi puasa itu tidak sekedar menjaga atau menghindarkan diri dari yang membatalkan puasa. Tapi inti dari puasa itu pengendalian diri. Bagaimana pengendalian diri itu? Dampaknya yang harus nampak. Ketika orang itu sudah berpuasa, maka dampak utamanya orang itu dapat mengendalikan diri. Emosinya menjadi stabil, atau dalam bahasa yang lebih hebat lagi adalah emosinya menjadi cerdas. Jadi emotional quotient, jadi cerdaslah emosi orang yang puasa itu. Jadi kalau kita berlatih untuk selalu puasa Senin Kamis, sebenarnya tidak lain adalah untuk memanage emosi kita. Memanage emosi kita. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu, seorang hakim saja itu tidak boleh mensidangkan sebuah perkara dalam keadaan lapar. Nah, itu sampai sedemikian rupa, lapar itu bisa membuat orang itu tidak terkendali emosinya. Nah, artinya ketika seseorang sudah belajar banyak berpuasa, wabil khusus puasa Ramadan, yang terus-menerus dilakukan selama 1 bulan, itu diharapkan banyak pengaruhnya pada pengendalian diri, pengendalian emosinya. Jadi itu yang diharapkan. Karena orang itu sudah belajar bagaimana tidak boleh makan sementara makan itu kebutuhan fisik yang harus dipenuhinya. Tapi karena dia puasa, dia tidak mau melakukan itu. Kemudian misalnya hal-hal yang membatalkan puasa yang lain, misalnya. Dia tidak mau melakukannya karena dia tahu dia sedang dalam berpuasa. Itu semua adalah untuk mengendalikan diri artinya. Dia mampu mengendalikan diri, maka setelah puasa selesai atau setelah puasa Ramadan selesai, dia pun tetap berpuasa Senin Kamis atau puasa Daud, sehari puasa, besok buka, puasa lagi, besok buka lagi. Itu semua adalah tujuannya adalah untuk mengendalikan diri atau lebih spesifik pengendalian nafsunya. Sehingga orang yang sering berpuasa lebih cenderung terkendali emosinya. Kalau tidak, maka dapat disangsikan dampak
puasanya itu tidak berdampak secara signifikan pada pengendalian dirinya. Kemudian yang kelima, rukun Islam atau pilar Islam itu adalah haji, perjalanan yang suci, ya, mengeluarkan uang yang cukup banyak, apalagi kalau sudah tidak mempunyai kesempatan yang cukup waktu, bayangan umur untuk mendaftar, waiting listnya itu cukup panjang, sehingga orang berpikir untuk mengambil jalan haji plus yang mungkin rentang waktunya antara 5 sampai dengan 7 tahun waiting listnya. Atau ada orang yang punya uang lebih lalu mengambil plus ya, 2 kali plusnya. Nah, yang plus yang purada misalnya, boleh nggak orang ngambil fasilitas ini? Kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Tapi catatan yang harus kita perhatikan adalah semua yang kita ikuti itu supaya tidak ada resiko kemungkinan tidak berangkat atau batal berangkat, maka jangan lupa memastikan otentisitas atau kebunapitan, kebenaran travel yang kita ikuti. Jangan lupa itu. Jadi travelnya harus dicek betul-betul apakah ada izin untuk pengelolaan haji plus atau tidak. Ini travel umrah saja, izinnya hanya umrah saja, berarti tidak boleh melaksanakan haji plus itu. Jadi ada izin tersendiri untuk travel yang mengelola haji plus itu. Tidak bisa sembarangan, karena ini berkaitan dengan layanan jamaah yang semuanya itu tidak bisa dianggap remeh, ya. Oke, kembali lagi bahwa kalau kita tahu syahadat itu adalah urutan pertama, saya kira memang secara urutan syahadat itu adalah yang harus diutamakan karena dia merupakan pintu masuk ke dalam Islam. Tidak dianggap muslim orang itu kalau tidak bersyahadat. Jadi mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, dituntut untuk mengikrarkan syahadat ini. Di syahadat. Kemudian setelah syahadat itu, tentu kewajiban yang mengikutinya adalah sholat yang setiap hari dituntut untuk dikerjakan. Sholat itu tidak boleh diabaikan. Dengan syarat-syarat tentu saja, ya, balik, berakal, dan suci dari hadas. Sholat itu. Zakat tentu syaratnya terlebih khusus kepada pemenuhan syarat nisab, ya. Nisab itu adalah batas minimal uang yang dimilikinya. Kemudian ada syarat haul umpamanya. Kalau kita mengikuti mazhab yang ini, ya, jadi ada nisab, ada haulnya dihitung 1 tahun. Kalau nisab itu misalnya kalau harta itu perkaliannya sekitar 86 gram emas, ya. Jadi sudah kalau punya duit sekitar 1 miliar, maka dikenakan zakat kepada orang yang bersangkutan apabila sampai nisabnya dan uang itu mengendap 1 tahun umpamanya sampai haul 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat terhadap harta yang dia miliki itu. Kalau kita mempunyai harta yang tentu saja hartanya bermanfaat,
maka itu yang dikalkulasi. Baik, berikutnya adalah dalam melaksanakan rukun Islam ini, kita dituntut mengikuti aturan yang ada pada ibadah-ibadah itu. Kalau syahadat, saya kira tinggal mengucapkan syahadat itu sendiri yang dibimbing, karena masuk ke dalam agama Islam itu ada pola pikir bagi kita bahwa masuk ke agama kita itu jangan dibayangkan atau dibuat orang itu susah. Jadi permudah. Orang yang non-muslim, orang yang mu'allaf itu tentu bacaan tidak sebaik atau sepasih orang yang sudah lama belajar Al-Quran. Ini baru mendengar kalimat asyhadu, ada paham-paham dia ikuti aja lah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ini dibimbing oleh orang yang mengislamkan itu. Nah, itu tidak memerlukan syarat secara khusus, adab secara khusus. Begitu masuk kepada rukun Islam tentang sholat, maka dia membutuhkan syarat-syarat khusus dalam sholat itu, yaitu kebersihan badan dan tempat. Orang mau sholat, badannya harus bersih dulu, tempatnya juga begitu. Bersih secara fisik dan bersih juga pada konteks menjaga hal-hal yang kotor, ya, kebersihan badan. Kemudian sholat itu dituntut juga khusyuknya. Khusyuk dan tepat waktu. Jadi sholat itu kalau sudah bersih badan, tempatnya, kemudian tuntutan berikutnya adalah khusyuk. Khusyuk itu ukuran orang yang awam adalah mencoba menghilangkan yang lain dari ingatannya, kecuali yang diingat dia sedang salat dan menghadap kepada Allah. Itu penting. Bagaimana tidak? Kita ini alhamdulillah sudah lama salat. Kalau saya sudah berumur 53 tahun, ya. 53 tahun dikurang dengan 15 tahun umpamanya. Akil balik yang sempurna, ya. 15 tahun. Anggap saja begitulah. Supaya agak pendek. 15 berarti sudah 38 tahun. Sudah 38 tahun kita sholat. Pertanyaan besarnya, adakah pernah kita merasakan kekhusyukan sholat itu? Selama kita hidup ini dengan sholat yang sudah lama kita lakukan, sudah adakah pernah kita merasakan nikmatnya sholat khusyuk itu? Ini pertanyaan atau tanda tanya besar bagi kita. Karena khusyuk itu menjadi prasyarat untuk mendapatkan keberuntungan dari salat yang kita lakukan. Allah berfirman, kalau bukan perintah salat, tetapi Allah menggambarkan bahwa orang beriman itu sungguh qad aflahal mu'minun. Sungguh aflaha itu kan itu isim fi'il muta'addi. Falaha itu beruntung, kalau aflaha itu dibuat beruntung. Jadi Allah yang membuatnya beruntung. Jadi beda, kalau kita beruntung itu Allah jawab membuat beruntung, cuma sekonyong-konyong beruntungnya aja.
tiba-tiba pas. Tapi kalau aflaha itu Allah yang membuatnya, Allah yang menjadikannya orang beruntung. Aflaha, muta'addi katanya. Falaha itu asalnya lazim. Kalau aflaha itu muta'addi. Muta'addi artinya ada yang menjadi pelakunya. Pelakunya itu adalah Allah. Dan yang di objeknya itu adalah kita. Nah, aflahal mu'minun, walaupun al-mu'minun yang menjadi subjek dari kata aflaha. Apa kalimat berikutnya dari ayat surah al-mu'minun itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Ini aja mungkin yang dijadikan panduan, saya kira kita berupaya semaksimal mungkin untuk khusyuk dalam salat. Jadi kalau pertanyaannya balik lagi ke kita, kenapalah seorang nih kena hidup tidak seperti orang lain, yang seperti apa bayangannya dah. Tanyakan kepada kita masing-masing. Allah sudah memfasilitasi untuk jadi orang beruntung dengan salat yang khusyuk. Kalau salatnya bisa khusyuk, insya Allah beruntung. Dan selain khusyuk, salatnya juga di dalam waktunya. Kalau bisa di awal waktu, sangat bagus. Kalau tidak bisa di awal waktu, di tengah waktu. Ya. Kalau tidak bisa juga dalam kesibukan macam-macam, jangan sampai terlewatkan atau tidak dikerjakan. Itu harus diingatkan oleh kita semua. Jangan sampai karena kesibukan, karena sesuatu hal, lalu kemudian sholatnya terlupakan. Kadang-kadang gitu loh, apalagi seperti mahasiswa, anak muda yang sedang merajut jati diri, mencari jati diri untuk berteman, berkawan. Saya kira itu adalah dunianya anak muda yang suka berkawan-kawan, dan bisa jadi itu membuat kita seakan-akan lupa dengan sholat kita. Berjalanan mbah maghrib kan, isyanya lupa, pulang jam 11, sudah mau tidur misalnya. Nah, itu harus diperhatikan. Karena bagaimanapun sholat itu adalah tiang agama. Tiang agama. Kalau orang sudah tidak sholat, maka dikhawatirkan dia akan meruntuhkan agamanya sendiri. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan salat, jangan lupa ada aturan-aturan gerakan dan bacaan yang harus diikuti dalam salat. Dipelajari gerakannya seperti apa, kemudian bacaannya juga, supaya kita membetuli sesuai dengan yang diatur dalam agama kita berdasarkan ayat Quran, hadis Nabi. Baik, yang kedua setelah salat tadi kan, yang pertama syahadat itu tidak secara detail tentang adab dan cara melaksanakannya. Kita masuk ke yang teknis ya, salat. Kemudian yang kedua adalah zakat. Zakat itu membutuhkan atau menuntut orang yang berzakat agar ikhlas. Ikhlas dalam berzakat, ukuran kasat matanya adalah tidak mengungkit-ungkit apa yang
kita zakat di ngomong mau tapi dengan zakat juga tidak perlu banyak uh,
itu setelah beliau meninggal. Sedemikian rupa tuh orang dulu itu sangat luar biasa ya. Kemudian puasa. Adab dalam berpuasa itu adalah yang pertama menjaga lisan. Ya, lisan kita ini yang harus dipelihara. Tidak hanya bulan Ramadan, saya kira puasa itu mengajarkan untuk emosi kita cerdas ya. Supaya emosi kita cerdas, tentu pelajaran penting kita adalah bagaimana menjaga lisan. Lisan ini sangat apa istilahnya? Sangat berdampak pada kita. Kalau kita tidak bisa mengatur dan menjaganya, lisan kita bisa lebih tajam daripada pisau yang tajam. Ya, jadi kalau ada peribahasa apa namanya? Peribahasa Arab ya, terjemahnya itu kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari. Nah, itu kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Pisau ditajam, melukai tubuh orang, masih ada harapan sembuh lagi. Asal jangan sampai umurnya mati. Insya Allah ada aja obatnya, diobati sembuh insya Allah. Tapi kalau lidah yang melukai hati, lidah ini kan kadang-kadang lidah ini melukai di tangan, batis. Tapi yang ditusuknya adalah hatinya, gara-gara lidah kita. Itu sangat berdampak secara psikologis dan mungkin sulit dicari obatnya ketika mengenai hati orang. Lisan itu berbahaya ya. Bahkan mulai dari yang positif ya sampai kepada yang negatif gara-gara lisan. Fitnah itu banyak diakibatkan lisan. Yang fitnah orang lisan kan. Nah, dan seterusnya. Lisan ini harus kita jaga. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi manusia itu cenderung akan selamat kalau dia mampu menjaga lidahnya. Lidah kita ini tidak bertulang ya peribahasanya, maka akan mudah berkata-kata yang macam-macam. Nah, pada waktu puasa itu juga dituntut adabnya itu berdoa ketika berbuka puasa. Kemudian di waktu malam Ramadan ada kesempatan yang diberikan untuk menambah pahala dan pengampunan dosa adalah dengan cara salat tarawih. Jadi sebagai akhir dari pelajaran kita, saya buatkan penutup kesimpulan. Rukun Islam itu mengikat setiap muslim sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun Islam itu jangan dianggap sebagai dihafal begitu saja. Harus diterima ya. Dan ini penerimaan kita itu sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu, menerima itu jangan sambil lalu aja. Dan ketika melaksanakannya, tentu ada adab-adab yang
harus kita perhatikan. Tata caranya seperti apa, adab-adabnya juga seperti apa, sehingga rukun Islam itu tidak sekedar hafalan biasa. Apalagi rukun Islam yang 5 lagunya seperti Balonku Ada 5, ya kan? Nah, itu lagu-lagu yang untuk memudahkan anak-anak hafal terhadap rukun Islamnya itu. Tetapi jangan seperti itu ketika kita sudah mulai masuk ke dewasa, ya. Kita maknailah secara bagus, secara baik rukun-rukun Islam itu. Saya kira itu yang saya sampaikan materi kita hari ini. Kalau ada yang ingin diperdalam, ditanyakan, monggo silakan. Saya buka kesempatan untuk bertanya secara daring. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Silakan, Fatahillah Muhammad. Izin Pak bertanya tentang sholat yang khusyuk tadi Pak. Oke. Definisi khusyuk yang sebenarnya itu gimana Pak? Biasanya cara kita mendapatkan khusyuk sebenarnya itu gimana juga Pak? Biasanya kan pada sholat itu, misalkan sholat asar atau zuhur, Ya. biasanya yang khusyuk itu yang benar-benar kita ngerasa sholat tuh biasanya 2 rakaat pertama aja Pak, dan 2 rakaat setelahnya tuh biasanya pikiran tuh udah kemana-mana gitu. Nah jadi ulun minta tipsnya lah, istilahnya gimana biar kita tuh bisa benar-benar khusyuk gitu Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Fatahillah Muhammad. Ini memang tugas pada akan ringan ketika berat. Pada akan berat model kayak ringan aja. Salat khusyuk itu memang itu tadi, seperti yang saya katakan tadi, saya sudah, kalau dihitung-hitung umur salat saya itu dari umur 15 sampai sekarang sudah 37 tahun, ya. 37 tahun tidak sebentar sebenarnya salat, tapi ketika kita flashback ke salat-salat kita dulu, mungkin saja hanya beberapa salat yang kita rasakan khusyuk, ya. Bahkan mungkin tidak full seperti yang disampaikan oleh Fatahillah tadi. Sehingga wajar dulu, saya dari belakang dulu, sehingga wajar kemudian Imam Al-Ghazali mengestimasikan bahwa minimal, kata beliau, khusyuknya itu ketika kita takbiratul ihram dan menjelang salam. Minimal itu. Makanya dari hadis Nabi, saya kira tentang salat khusyuk ini saya memahami ada hadis Nabi terkait atau riwayat secara umum terkait dengan salat ini, kata Rasul, ada orang yang dapat 1/8-nya dari salatnya. Kalau kita hitung-hitung, misalnya kalau 1/8 itu kita anggap aja kita salat 8 menit. Maka Allah berikan kepada orang itu 1 menit berpahalanya. Yang 7 menitnya nggak dapat pahalanya. Karena tidak khusyuk. 1 menit aja yang dimana keandakannya salatnya itu akumulasi. Kalau 1/6 berarti 1/6-nya itu berarti 2 menit. Ya. Jadi dan seterusnya. Jadi sudah di warning oleh Nabi, ya, bahwa untuk khusyuk dalam salat itu memang
susah kayaknya, tidak banyak orang yang mampu untuk salat khusyuk. Wabil khusus saya pribadi mungkin. Jadi tidak menunjuk siapa-siapa. Nah, oleh karena itu berbagai cara dilakukan oleh para ulama kita. Mulai dari persiapan sebelum masuk sholat, sampai ketika sholat dimulai dan seterusnya, sampai selesai sholat. Jadi orang mau sholat, jadi ini yang jadi dalil, menjadi apa istilahnya, pembenar atas apa yang dilakukan oleh ulama dan umat. Allah menyuruh kita salatnya khusyuk. Teknis bagaimana caranya supaya khusyuk ini kan tidak disebutkan, karena Rasul tentu orang yang paling khusyuk dalam salat. Dan tidak ada celah saya kira. Sehingga Nabi tidak ada pretensi untuk mengajarkan khusyuk salat itu. Maksudnya mengajarkan secara khusus itu, kamu kalau anak khusyuk tuh baca ini, nggak ada. Ini kan ulama-ulama kemudian yang ini banyak banget masalahnya. Dari Imam Ghazali, coba ini dari Imam Ghazali itu, kalau semakin banyak pekerjaan orang tentang dunia, semakin susah untuk khusyuk dalam salatnya. Allah alam, mungkin banyak benarnya ya apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali ini. Jadi kalau orang mau khusyuk dalam salat, harus mengurangi praktik duniawiyah. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin pertanyaan besarnya ya kembali kepada kita. Nah, ulama lalu menyebutkan cara-caranya itu sebelum sholat, beristighfar, baca surah An-Nas, macam-macam yang dibaca yang terkait dengan minta pertolongan kepada Allah daripada was-was dan godaan setan dalam salat kita. Karena bagaimanapun tidak khusyuknya kita dalam salat itu ada hubungannya dengan upaya nafsu dan setan kita untuk menggoda kita. Nah, jadi di sini nih kebolehannya. Waktu salatnya lagi saya insight dengan pengajian almarhum Guru Bakri misalnya. Almarhum Guru Bakri, supaya jangan mahayabang orang Banjar. Otak pikiran ini fokuslah pada pekerjaan itu. Pekerjaan salatnya maksudnya. Salatnya. Allahu Akbar. Takbiratul ihram, lalu kemudian kita membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat. Fokus ke situ, tetapi supaya jangan itu yang dipandang, Jarsidin. Kalau memandang bacaan kan lain pandangan, ya berarti lain yang itu. Kalau kita ini khusyuk kepada Allah. Ini tips. Mungkin ulama yang lain lagi. Ada yang memahami makna ayatnya, kan begitu. Saya punya referensinya ke almarhum Guru Bakri. Jadi Jarsidin, ketika kita membaca setiap bacaan dan apabila bergerak dalam gerakan sholat itu, yang kita pikirkan itu supaya simple, perlu berkata membaca itu atas kudrat dan iradat Allah. Jadi tipsnya itu, setiap bacaan dan atau setiap gerakan sholat kita fokus kepada gerakan itu, tetapi gerakan itu kita kembalikan kepada Allah yang menggerakkan kita. Sehingga dengan demikian harapannya adalah kita itu bukan fokus pada gerakan, tapi khusyuk kepada Allah.
Ini tahap awam mungkin. Kalau orang yang sudah arif billah, kenal sekali dengan Allah, mungkin tidak lagi seperti itu caranya. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa sekali lagi ini bisa terjadi dan bisa kita lakukan kalau duniawi yang mengitari kehidupan kita ini dapat kita tinggal di manakah mandak dulu sebelum sholatnya loh. Kita tinggal dulu itu. Nah, kalau kita sholat dibawa-bawa ke dalam sholat, pekerjaan kita memang sulit kita untuk khusyuk. Jadi betul apa yang dikatakan Imam Ghazali, semakin banyak pekerjaan duniawi yang dilakukan oleh seseorang, semakin susah untuk khusyuk. Karena beliau punya pengalaman luar biasa ya. Pengalaman pernah jadi pimpinan perguruan tinggi ya misalnya. Sidin termasuk orang yang sibuk di sebelumnya. Tapi kemudian di akhir-akhir kehidupan dan di akhir-akhir umur beliau kan lebih cenderung pada tasawuf yang tentu fokusnya kepada Allah lebih besar. Saya kira itu Fathillah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa mencerahkan kepada teman-teman yang lain juga. Masih ada waktu lagi 5 menit kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau sudah tidak ada, cukup ya. Nggih, Pak. Ini 20 ada yang tidak hadir ya? Ada 2 orang. Nanti konfirmasi ya, yang merah ya. Tidak hadir. Saya buat hadir semua dulu hari ini. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan hidayah Allah. Dan selamat berpilkada ya di kampung masing-masing. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.